Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis ke-6 atau hadis terakhir di dalam bab ke-127 tentang etika tidur, berbaring, duduk dalam pertemuan, berteman dan bermimpi, atau urutan hadis nomor 819. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun wa manid taja'a mud taja'a la yadhkurullaha ta'ala fihi kanats alaihi minallahi tiratun. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduk dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia memiliki kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Barang siapa berbaring dan tidak menyebut nama Allah, maka ia memiliki kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Pelajaran-pelajaran hadis. Yang pertama, anjuran untuk berzikir kepada Allah setiap duduk dan berbaring. Ibu, bapak, saudara sekalian, bahwa Allah memberikan, bahkan selalu memberikan nikmat kepada kita sebagai hambanya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, ingatlah akan itu semua. Dengan cara apa? Berzikir. Baik dalam keadaan qa'ada atau duduk, kemudian dalam keadaan berbaring. Jadi dalam keadaan duduk santai, berbaring istirahat, kita hendaklah bisa membaca betapa Allah Zat yang maha agung, Zat yang ar-Rahman dan ar-Rahim, berapa nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Kita dituntunkan suruh mensyukuri. Dengan cara apa? Berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali zikir yang banyak? Zikran katsira. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Allah terus memberikan nikmat itu. Allah memberikan pendengaran. Allah memberikan penglihatan. Allah terus menggerakkan jantung kita. Terus mengalirkan darah kita. Terus menjaga memori di dalam otak kita. Menjaga pencernaan kita. Nikmat Allah yang sangat banyak itu. Allah terus menerus tidak menghentikan dari nikmat yang ada itu. Namun mengapa kita sebagai hambanya yang sering membatasi dalam tanda petik. Bahwa zikir kita setelah selesai sholat itu pun kadang-kadang kita masih membatasi. Sementara Allah tidak pernah membatasi nikmat-nikmat itu untuk kita. Sehingga bagaimana kita disampaikan oleh baginda Rasulullah, barang siapa duduk dan tidak menyebut nama Allah, maka ia memiliki kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Paduka ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Paduka ya Allah kami mohon pertolongan. Coba kita terus menggantungkan diri kepada Allah. Lah kita dibalik sekarang. Bagaimana kita terus bergantung kepada Allah? Dengan cara apa? Zikir kepada Allah. Dalam keadaan apa? Apapun. Bahkan dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk itu dalam keadaan sehat. Disinilah kita terus diasah, terus dituntun, terus dibimbing. Ingat kepada Allah, tidak harus menunggu kita sakit. Ingat kepada Allah itu justru kita di waktu kita penuh dengan nikmat. Sehingga apa? Kesyukuran itu akan menguatkan nikmat, menguatkan rasa bahwa benar-benar kita bergantung kepada nikmat Allah. Menguatkan kesyukuran. Karena apa? Kita memahami zikir itu menguatkan kesyukuran. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Sebagaimana kita setiap pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih duhai Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali dari matiku yang sementara. Menghidupkan kembali, menidurkan kembali, menghidupkan kembali. Sampai pada waktunya nanti kami pasti akan kembali ke pangkuanmu. Kesyukuran inilah yang menjadikan kita sebagai seorang hamba untuk terus berupaya. Kita kembalikan segala urusan. Saat duduk kita berzikir. Saat berbaring. Dan barang siapa berbaring dan tidak menyebut nama Allah, maka ia memiliki kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Nah, dengan demikian, monggo Bapak Ibu kita mencoba ya. Jadi sekali lagi kita membacakan hadis ini untuk apa? Untuk kita sama-sama memperbaiki sedikit demi sedikit. Istighfar lagi karena masih banyak kekurangan. Membaca lagi, laksanakan kembali, masih kurang, istighfar lagi. Sudah, konsepnya seperti itu. Jika sudah kita bisa seperti itu, enak. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayatnya kan itu. Ketika qiyamah wa qu'uda wa 'ala junubihim, ketika berdiri, berkegiatan, duduk dan berbaring, mengingat Allah. Dan akhirnya puncaknya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, yang tidak ada satu pun yang sia-sia dari penciptaanmu ini.
dari apa yang telah Engkau cipta ini. Maka dari semua itu ya Allah, faqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Pelajaran yang kedua, peringatan bagi yang lalai berzikir kepada Allah. Apa tuh sebenarnya kita yang melalaikan? Pasti berkaitan dengan kehidupan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Padahal kebutuhan kita dibagi kepada dua. Kebutuhan kita akan Allah dan itu pokok. Dan kebutuhan sebagai sarana hidup. Dan itu telah disiapkan oleh Allah. Seringkali untuk hak-hak Allah kita abaikan. Hanya kita menuntut hak-hak kita. Di mana itu? Saat kita sakit, kita mengadu. Saat kita sakit, kita memohon kepada Allah. Namun saat Allah telah memberikan sehat, mengapa kita lalai? Inilah yang dimaksud peringatan bagi yang lalai berzikir kepada Allah. Kita telah diberikan pelajaran sholat. Kita salah baca Allahu Akbar. Kita rukuk Allahu Akbar. Kita sujud Allahu Akbar. Bacaan takbir, bacaan takbir, bacaan takbir. Kita upayakan, kita kondisikan semampu kita bahwa setiap keadaan, setiap saat kita hendaklah melantunkan zikir kepada Allah untuk menunaikan hak Allah. Sekaligus berarti kewajiban kita. Ya, kewajiban kita sebagai hamba untuk selalu mengingat Allah, Tuhan kita, Rob kita yang memelihara kita. Insya Allah dengan mengikuti hadis yang disampaikan baginda Rasulullah ini, insya Allah kita nanti akan terus berupaya dan mengupayakan ya agar kita tetap berada dalam rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.